Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu juga Kak Susan. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya Kak Susan? Senang, baik sekali. Sehat? Sehat. Wow. Ya, pagi hari ini kita tentu bersukacita karena kita boleh berjumpa dengan adik-adik untuk kembali kita beribadah, ibadah hari Minggu Pekat Pelayanan Anak GPIB Bethel Magelang. Kak Susan udah siap? Ya, betul. Sudah. Ya, Kak Linda, Kak Susan juga berharap adik-adik di rumah juga sudah siap, sudah mandi, sudah menyiapkan Alkitabnya ya, untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Baik adik-adik, mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita sudah mulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita akan berdoa bersama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Dan doa akan dibawakan oleh Kak Susan. Mari Kak Susan. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa yang baik, Bapa terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Tuhan. Walaupun kami ibadah dari rumah, tapi kami sudah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar dan siap memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan agar kami siap dan kami mau mendengar firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Susan, Ya. nggak terasa kita sudah hampir 8 bulan ya. Kita Iya. nggak beribadah bersama dengan adik-adik Adik-adik di gereja seperti biasanya. Kangen nggak Kak Susan? Kangen sekali sama adik-adik semuanya. Iya, pada tayangan beberapa minggu yang lalu Kak Linda aja sampai pangling sudah pada besar-besar anak-anak. Ya, badannya udah tinggi dan ada yang wajahnya sudah berubah karena bertumbuh menjadi besar. Nah, Kak Linda mau menyapa adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Untuk Rafli, ada Gama, ada Cinta, ada Angel, Kak Susan? Ada Grace, Ada Grace. Brian. Grace ya. juga ada yang besar dan Grace yang kecil ya. Ya ada Brian, Ada siapa Angel, lagi Kak? Siapa lagi? Ya, Adik-adik. ada Dear juga ya. Iya. Dimanapun anak-anak yang ada di rumah pada saat ini, kakak semua berharap semuanya pada sehat dan tetap semangat. Walaupun kita harus beribadah di rumah dan juga belajar di rumah. Anak-anak tetap harus semangat mengerjakan segala tugas-tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Dan kita tetap berdoa supaya situasi COVID ini cepat berlalu sehingga anak-anak bisa berjumpa lagi di gereja ya Kak Susan. Iya, betul. Bisa juga berjumpa teman-temannya di sekolah. Nah, tidak lama lagi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya.
Kita menyiapkan hati kita akan mengangkat satu pujian, Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, yang rapi di depan monitor atau di depan smartphone-nya. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di hari Sabat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIP Bethel Magelang. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita kali ini terambil dari kitab Mazmur Perjanjian Lama, Mazmur 127. Ayo adik-adik cari Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Adik-adik menyimak, adik-adik perhatiin. Mungkin papa mamanya juga bisa dampingi di rumah ya. Nanti Kak Oki mau bacakan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat panah, tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apa-apa.
bila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan ya. Ada beberapa hal yang nanti menjadi pokok pembicaraan kita, yaitu sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Pusaka atau senjata atau batu permatanya Tuhan. Anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Itu yang menjadi bahan pokoknya adik-adik. Tapi Kak Oki tidak sendiri, Kak Oki ditemani Mimi sama Hiko hari ini yang mau bercerita. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Kak Oki ditemani Hiko sama Mimi. Yo, siapa tadi yang katanya mau cerita hari ini? Hiko sama Mimi Kak. Mimi siap kok? Iya, Mimi siap. Nah, cerita apa tadi? Dari Mazmur 127 ayat yang pertama dan kelima sampai kelima maksudnya. Iya. Bercerita tentang apa, Pak? Kita harus mengandalkan Tuhan. Betul kan, Kak? Iya, betul. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang sapa dulu teman-temannya. Mimi sapa dulu teman-temannya. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo, Michelle, Iya, Rafael, Martin, Mika, Theo, Angel, Chris, Tristan, Sila, Jose, Alel, dan semuanya ya. Iya, semua yang di rumah. Nah, kalau gitu kami mau tanya, adik-adik yang di rumah pasti punya cita-cita. Ada yang pengen jadi polisi, pengen jadi pilot, masinis, pengusaha mungkin, atau jadi seniman. Ini mau jadi dokter biar bisa nyuntik orang, nolong orang, nyuntik. Iya, mami mau nyuntik, dokter itu tugasnya. Bukan hanya nyuntik, meriksa juga. Iya itu. Sudah Mimi sama Kiko jangan bersitegang. Mimi boleh jadi dokter cita-citanya. Kiko jadi apa? Tentara, irisan jaga Indonesia. Iya. Nah, kalau udah punya cita-cita seperti itu adik-adik yang ada di rumah, Mimi juga Kiko, apakah cita-cita itu datang tiba-tiba terus jadi milik Mimi atau Kiko? Ya tidak. Kita harus belajar, rajin baca buku, rajin berdoa dan berupaya. Betul. Apalagi? Ya kita harus memperjuangkan untuk mengejarnya. Iya, kita harus berusaha memperjuangkannya. Kan tadi katanya apa? Semua bersumber dari Tuhan. Berarti Mimi dan Kiko juga harus mengucap syukur karena kita sudah diberikan kepandaian, kesehatan, kecerdasan. Nah, untuk itu, karena semuanya berasal dari Tuhan, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Untuk itu, kita harus berbuat baik juga kan, dengar-dengar taat sama orang tua. Iya, rajin sekolah minggu juga, walaupun hanya di rumah. Betul kan kamu, Bi? Iya, betul. Karena itulah hari ini kita belajar bahwa adik-adik yang di rumah, Kiko juga Mimi, diciptakan Tuhan berharga. Berapa kok? Bukan itu, Kiko itu kamu harga berapa? Terus apa? Maksudnya itu Mimi tahu? Iya, maksudnya kita itu istimewa. Betul, kita itu istimewa. Oh, istimewa. Kirain ada harganya. Iya, berharga karena kita diciptakan istimewa. Oleh karena itu, hari ini kita belajar, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan, termasuk untuk mendapatkan, meraih, mengejar cita-cita. Teman-teman juga ya harus rajin belajar untuk mengejar cita-cita
Adik-adik di rumah, hari ini kita belajar bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan yang sudah memberikan kecerdasan, kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus senantiasa berdoa buat bangsa dan negara juga, biar pandemi segera berakhir dari Indonesia. Kita bisa sekolah minggu sama-sama tatap muka. Iya kan Kiko? Iya, Kiko rindu ketemu teman-teman. Ini juga rindu. Nah, kita terus berdoa buat bangsa dan negara ini. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Yo, siapa yang mau berdoa? Mimi aja. Kiko. Mimi. Kiko. Mimi. Kiko aja. Sudah. Mimi. Minggu depan berdoa, sekarang giliran Kiko ya. Ayo Kiko. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang pamit sama Teman-teman, Kiko pamit dulu ya. Dah. Mimi juga pamit ya. Dah, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak Susan. Iya. Dan dari firman Tuhan tadi harusnya kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga mau melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa dikatakan firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan dan harus selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu apa Kak Susan? Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Begitu kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Walaupun seringkali Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, tapi Engkau adalah Tuhan yang setia. Pada minggu hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus masih memberikan kami akan kehidupan yang baru
untuk kami menjalani hidup kami pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu hari ini. Walaupun kami masih ibadah melalui media online dengan beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang hidup, di mana firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa teristimewa bagi anak-anak layan kami, dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami ini Tuhan, dengan segala aktivitasnya. Tuhan berkati akan tumbuh kembang dan juga kesehatannya. Walaupun Tuhan, cukup lama kami tidak berjumpa, tapi biarlah Tuhan di dalam persekutuan di dalam Tuhan, kami boleh saling mendoakan dan saling menopang. Tuhan berikan kesehatan kepada anak-anak kekasih kami ini Tuhan. Terlebih mereka pada saat ini juga Tuhan, mereka masih harus belajar di rumah, beribadah di rumah dan banyak melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Baik itu juga para orang tua, ketika harus mendampingi anak-anak kekasih kami di dalam mereka belajar, beri mereka akan kesabaran, ketekunan dan sukacita untuk mereka boleh mendampingi anak-anak kekasih mereka untuk mereka belajar di rumah. Dan juga Tuhan, berikan semangat kepada anak-anak kekasih kami ini juga, dan roh yang penuh dengan ketekunan, roh yang penurut untuk terus dengar-dengaran kepada orang tua sebagai pengganti guru mereka yang berada di rumah. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi keberadaan anak-anak kami ini, biarlah kami mau menyerahkannya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkannya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi para setiap orang tua, biarlah Tuhan boleh berbelas kasih bagi setiap ayah ibu dengan segala usaha dan kerja yang mereka boleh lakukan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak pergumulan, persoalan pada saat COVID-19 yang sedang melanda negara kami dan juga banyak negara-negara yang lain. Biarlah Tuhan boleh mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, baik sandang maupun pangan, maupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Biarlah mereka juga boleh semangat untuk terus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, bagi banyak gereja di mana tempat yang mungkin sampai hari ini mereka belum bisa beribadah secara offline bersama-sama. Mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga menolong setiap hamba-hamba Tuhan di dalam situasi ini. Biarlah walaupun mungkin kami sebagian sudah mulai ibadah tatap muka, biarlah kami tetap taat dengan protokol kesehatan yang harus kami lewati bersama-sama. Biarlah semuanya Tuhan, kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain di dalam persekutuan sebagai anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga akan keberadaan bangsa negara kami, bahkan juga dengan bangsa dan negara-negara yang ada yang pada saat ini Tuhan, berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala daya dan upaya, segala vaksin yang sedang berproses, yang banyak negara lakukan bahkan di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kebaikan. Berkati juga Tuhan bagi para medis, dokter, perawat yang ada di garda depan, TNI, Polri, juga yang membantu bahu-membahu Tuhan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berkati. Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan staf dan para menteri, Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang karena wabah ini Tuhan, mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Biarlah Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kalau mereka juga saudara bahkan kekasih-kekasih jiwa mereka Tuhan harus dirawat secara intensif di rumah sakit ataupun di tempat-tempat untuk isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, beri kepulihan dan kesembuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami hari lepas hari boleh mengalami kebaikan setiap hari. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada hari ini,
bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing dengan keberadaan mereka. Kalau minggu-minggu ini Tuhan, mereka boleh bertambah usia, Tuhan memberkati anak-anak ini dengan pertumbuhan yang daripada Engkau. Tuhan berkati dengan kesehatan dan sukacita. Kalau ada dari anak-anak kekasih kami ini Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh, karena sakit, Tuhan juga hadir menjamah dan menghibur mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan keberadaan kami, baik kami yang ada di tempat ini, Kakak Lions, dan semua kru multimedia yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap anak-anak dan seluruh orang tua dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Akhirnya Tuhan, kami naikkan doa dan sembahyang kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah di penghujung ibadah kita ya Kak Susan. Ya, betul. Ya, sebelum Kak Linda dan Kak Kak Susan pamit, kakak-kakak di sini berpesan kita harus tetap setia dan taat dengan protokol kesehatan. Apa saja itu Kak Susan yang harus kita lakukan? Kita senantiasa mencuci tangan, Cuci tangan, memakai pakai masker, masker, dan menjaga jarak, juga. menghindari kerumunan ya Kak Susan, Kerumunan juga. dan juga makan yang yang sehat sehat. dan Gizi. bergizi. Dan yang paling penting hatinya tetap harus gembira. Hati yang senang adalah obat, dan itu akan menjadi semangat untuk kita terus menjalankan kehidupan ini. Dan jangan lupa tetap terus berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya Kak Linda dan Kak Susan pamit undur pada minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya,